Hello everyone, thank you for the time and opportunity. Saya atas nama Yohana Priski, kelas 12 Perhotelan 05, akan membahas 5 kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Baik, untuk kasus yang pertama, saya akan membahas tentang kasus KDRT. Beberapa waktu belakang ini, publik digegerkan oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Hal tersebut diketahui setelah Lesti melaporkan Rizky Bilar ke kepolisian terkait kasus KDRT. Peristiwa KDRT itu dilaporkan terjadi di Jakarta di Jalan Gaharu 3, Cilandug, Jakarta Selatan pada Kamis 29 September 2022 sekitar pukul 1.51 waktu Indonesia Barat dan pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Usai kejadian KDRT itu, Lesti kemudian meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun, permintaan itu justru menyulut emosi Rizky hingga sang suami melakukan tindakan kekerasan. Beberapa kekerasan yang dilakukan Rizky yaitu mencekik dan membanting Lesti Kejora ke kasur. Tak berhenti di situ, Rizky juga menarik tangan Lesti Kejora ke arah kamar mandi hingga membantingnya ke lantai. Usai peristiwa itu, Lesti Kejora sempat dirawat di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta selama 2 hari. Ia dilaporkan mengalami sejumlah luka, mulai dari lebam yang sebagian besar di daerah tertutup pakaian hingga pergeseran tulang leher. Alhasil, Lesti pun melayangkan laporan terhadap Rizky yang terdaftar dengan nomor LP-B 234-9 /2022 Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya. Ia melaporkan Rizky dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Suami Lesti Kejora ini telah ditetapkan tersangka oleh polisi pada 12 Oktober 2022. Untuk kasus yang kedua, saya membahas tentang kasus yang terjadi di Waterfront Labuan Bajo. Baru-baru ini Labuan Bajo diviralkan dengan kabar yang mengejutkan. Kabar terduga bahwa ada sebuah kasus pembunuhan yang berlokasi di Waterfront Labuan Bajo tepat pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pada pukul 2 dini hari. Dalam kasus tersebut, seorang korban berjenis kelamin laki-laki bernama Martinus Juminta asal desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur yang berumur 28 tahun, seorang pedagang cilok. Terkait kasus tersebut, terduga 8 orang pelaku kasus pembunuhan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 2 Oktober 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah di area Waterfront Marina Labuan Bajo. Pada saat kejadian tersebut, korban berniat ingin menyaksikan perkelahian 2 kelompok pemuda tersebut, namun justru menjadi korban salah sasaran. Korban dianiaya dengan menggunakan batu dan kayu di bagian kepala hingga korban tak sadarkan diri. Informasi yang dihimpun usai dikeroyok, korban langsung dilarikan ke RSUD Merombok guna mendapatkan perawatan akibat luka yang cukup serius pada bagian wajah dan kepala. Korban yang diketahui merupakan pedagang cilok di kawasan Waterfront Marina Labuan Bajo ini menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Merombok pada hari yang sama sekitar pukul 20.42 waktu Indonesia Tengah. Polres Manggarai Barat berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku penganiayaan di Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dari 8 orang terduga pelaku, 2 orang diantaranya menjadi tersangka yang berinisial F dan MGA, yang sudah diamankan di ruang tahanan Polres Manggarai Barat, sedangkan 6 orang lainnya masih terduga tersangka. Kasus yang ketiga tentang kasus G30SPKI. Kasus yang keempat yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 2020. Kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Karawang, Jawa Barat 7 Desember 2020.
menjadi satu kasus yang menarik perhatian publik. Penembakan ini terjadi dalam proses penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh petinggi FPI M. Rizik Syihab. Penyelidikan dengan pembuntutan ini berujung pada aksi saling serang. Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas Hak Asasi Manusia menyimpulkan tewasnya 4 dari 6 orang tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian saat dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Kasus kekerasan aparat negara lain yang menonjol adalah penembakan oleh Satuan Tugas Tinombala terhadap 3 warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah. 2 di antaranya adalah petani yang sedang berada di kebun mereka, dan seorang lagi adalah warga sipil yang awalnya diduga teroris, namun ternyata bukan. Dan yang terakhir yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 2021. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah kebakaran lapas kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021. Sebanyak 41 narapidana meninggal dan puluhan lainnya terluka dalam kejadian ini. Komnas Hak Asasi Manusia menilai kebakaran ini sebagai tragedi kemanusiaan. Diduga telah terjadi kesengajaan, pembiaran, dan kelalaian dari aparatur negara yang bertanggung jawab yang mengakibatkan insiden tersebut. Berbagai kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih terjadi. Beberapa di antaranya yakni terkait pendirian dan perusakan rumah ibadah seperti masjid di Bireuen serta gereja Katolik di Banteng dan Lamongan. Berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua tak luput dari perhatian. Salah satu yang menarik atensi adalah baku tembak antara prajurit TNI dengan kelompok separatis teroris atau KST di distrik Kiwirok pada 13 September 2021. Tak hanya itu, kelompok tersebut juga membakar fasilitas umum di kantor kas Bank Papua, pasar, gedung sekolah dasar, dan bahkan puskesmas. Seorang tenaga kesehatan puskesmas Kiwirok bernama Gabriel Meilan meninggal dalam kejadian itu. Sementara 3 tenaga medis lainnya beserta 1 prajurit mengalami luka-luka. Baik teman-teman, sekian pembahasan 5 kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. So much and thank you.